Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal TWK CPNS dan Sekolah Kedinasan 2020. Langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yaitu A. Nilai akomodasi, instrumental, dan praksis. B. Nilai dasar, praksis, dan vital. Yang C. Nilai dasar, instrumental, dan praksis. D. Nilai dasar, real, dan praksis. Oke teman-teman, silahkan kalian jawab sendiri sebelum pembahasan supaya bisa melatih otak kalian dan akal kalian ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, berarti jawabannya adalah C, nilai dasar, instrumental, dan praksis. Lanjut ke soal berikutnya. Masyarakat Indonesia memiliki cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara yang dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini dikarenakan Pancasila berperan sebagai titik-titik. A. Falsafah bangsa. B. Dasar negara. C. Ideologi bangsa. D. Cita-cita bangsa. Oke teman-teman, aku kasih waktu kalian buat jawab. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Berarti jawabannya adalah C, ideologi negara. Lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk anggota panitia kecil adalah A. Insinyur Soekarno, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Mr. Supomo. D. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Oke, langsung aja ke pembahasan. Anggota panitia kecil adalah Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Ahmad Subarjo. Jadi jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Ahmad Subarjo. Lanjut ke soal berikutnya. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan A. Tutwuri Handayani. B. Ingar Susung Tulodo. C. Ing Madya Mangunkarsa. D. Sangkut Gemregut. Oke, kita langsung ke pembahasan. Falsafah seorang pemimpin yang berintegritas dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingar Susung Tulodo. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa untuk menjadi contoh yang baik. Jadi jawabannya adalah B, Ingar Susung Tulodo. Lanjut ke soal berikutnya. Faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi kecuali A. Politik, B. Hukum, C. Sosial, D. Organisasi. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Faktor eksternal yang memicu tindak pidana korupsi adalah 1. Politik, 2. Hukum, 3. Organisasi, 4. Ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, sosial budaya. Lanjut ke soal berikutnya.
Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman, merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Jadi jawabannya adalah D, sosial budaya. Lanjut ke soal berikutnya. Kekuatan intelijensia atau pemikiran dalam menilai benar atau salah dikenal dengan A. Nilai, B. Mental, C. Kepribadian, D. Sosial. Oke, kita langsung ke pembahasan. Mental adalah kemampuan individual seseorang yang dilandasi intelijensia atau pemikiran untuk menilai benar atau salah. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B, mental. Lanjut ke soal berikutnya. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tertulis dalam pasal A. Pasal 27 ayat 3, B. Pasal 28 ayat 3, C. Pasal 29 ayat 3, D. Pasal 30 ayat 1. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Bunyi pasal 27 ayat 3 adalah setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Pasal 27 ayat 3. Lanjut ke soal berikutnya. Presiden Joko Widodo pernah memberikan gerasi kepada A. Antasari Azhar, B. Joko Anwar, C. Imam Bonjol, D. Insinyur Soekarno. Kita langsung ke pembahasan ya. Presiden Joko Widodo pernah memberikan gerasi kepada Antasari Azhar. Jadi jawabannya adalah Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Yang berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah untuk menyerang dan melawan Jepang pada proklamasi kemerdekaan adalah A. Sayuti Melik, B. Ahmad Subarjo, C. Sultan Syahrir, D. Bung Hatta. Jawabannya adalah Sultan Syahrir. Jawabannya adalah Sultan Syahrir ya teman-teman, saya salah mengetik. Sultan Syahrir adalah orang yang berperan sebagai pemimpin bawah tanah untuk menyerang dan melawan Jepang pada masa proklamasi. 3 tokoh serangkai indispartage adalah kecuali A. Dawes Dekker, Insinyur Soekarno, dan Ki Hajar Dewantara, B. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir, C. Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, D. Insinyur Soekarno, Soekarni, dan W.R. Supratman. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. 3 tokoh serangkai indispartage adalah Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau biasa kita sebut Ki Hajar Dewantara. Jadi teman-teman, nama lain dari Ki Hajar Dewantara adalah Suwardi Suryaningrat. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Menurut pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan A. MK, B. MA, C. DPR, D. MPR.
Oke, langsung aja ke pembahasan. Menurut pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Oke, teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. 13. Mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda adalah fungsi Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, pembahasan. Mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda adalah fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi jelas jawabannya adalah D. Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Lanjut ke soal berikutnya. Semangat atau jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya serta memiliki jiwa pahlawan adalah sikap A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Semangat atau jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya serta memiliki jiwa pahlawan adalah sikap patriotisme. Jadi, jawabannya adalah A. Patriotisme. Lanjut ke soal berikutnya. Pembentuk rasa nasionalisme adalah kecuali A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Tujuan bersama, D. Angan-angan bersama. Kita langsung ke pembahasannya. Pembentuk rasa nasionalisme adalah 1. Perasaan senasib, 2. Kesatuan tempat tinggal, 3. Cita-cita bersama, 4. Tujuan bersama. Jadi jelas jawabannya adalah D. Angan-angan bersama. Lanjut ke soal berikutnya. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara disebut asas A. Kepentingan umum, B. Kepastian hukum, C. Keterbukaan, D. Proporsionalitas. Kita langsung ke pembahasan. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara disebut asas kepastian hukum. Jadi jawabannya adalah B. Kepastian hukum. Lanjut ke soal berikutnya. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijakan, kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan. Kita langsung ke pembahasan. Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat legislatif. Jadi jawabannya adalah D. Kerakyatan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga membantu buat kalian. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe video aku, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Terima kasih.